Ini kayu cendana. Kayu cendana ini yang sering mengecoh para penggemar baru keris. Bergas TV, Colors of Jogja. Jangan lupa jika pada sajian berikut Anda suka, tolong bantu kami untuk like dan subscribe ya. Salam bergas. Terus kayu apa saja yang bisa dipakai untuk sandangan keris? Intinya semua kayu bisa, semua asal kayu bisa. Tapi tentu ada standar-standar baku yang sudah dipergunakan oleh nenek moyang kita, bahwa kayu A itu bagus, kayu B itu kurang bagus, kayu C itu sangat bagus. Misalnya ini kayu timo. Kayu timo itu kayu kalau di Jogja untuk warna keris itu paling populer, paling banyak diminati. Kayu timo atau nama latinnya Clemahovia hospita itu tumbuh di Jogja masih banyak, tetapi pertumbuhannya sangat lambat. Jadi kenapa ini kayu ini menjadi menarik? Karena tumbuhnya sangat lambat, akhirnya seratnya menjadi sangat halus dan kuat. Selain itu juga karena pertumbuhannya lambat, kadang pohon itu penyakitan. Kalau penyakitan kadang bisa menumbuhkan bercak-bercak semacam ini, namanya pelet. Tapi juga bisa bercak-bercak itu bukan dari penyakit pohon, tapi dari memang galihnya, inti pohon. Jadi kalau kayu jati, kayu trembesi, kayu yang lain itu ada di tengah pohon. Tapi kalau kayu timo bisa suka-suka dia, galihnya mau ditaruh di mana, itu bagusnya. Makanya peletnya tidak berkumpul, ini namanya pelet kalau dalam keris. Pelet bukan pelet yang untuk melet-melet itu, tapi ini pelet itu ya apa ya, semacam warna beda dari warna utama. Ini jelas ini kayu timo sangat populer di Jogja. Kemudian ada lagi di Jogja yang bagus juga, kayu kemuning. Nah ini kayu kemuning. Kayu kemuning atau nama latinnya Murraya paniculata. Kemudian ini kayu asem. Nah ini kayu asem. Kayu asem ini juga termasuk populer untuk sandangan keris di Jawa, di Jogja khususnya. Ini banyak orang yang percaya bahwa kayu ini mengandung tuah, tapi ya walau alam, terserah Anda mau percaya atau tidak, itu tergantung masing-masing. Katanya bisa untuk tolak bala. Ini menariknya, kayu ini bisa polos coklat semacam ini, seperti isi asam Jawa. Asam klungsu itu kan coklat. Nah ini warna asli, ini bukan diwarnai. Tapi ada juga kayu asam yang coklatnya sedikit, bercorak garis-garis. Ini saya ada contohnya kayu asam. Ini kayu asam. Nah ini kayu asam juga. Jadi coklatnya hanya garis-garis semacam ini. Kadang ini keliru dengan kayu awar-awar, tapi ini saya yakin ini kayu asem, meskipun saya tidak tahu siapa yang membuatnya karena saya beli di pasar. Ini di pasar ada, jangan khawatir. Di pasar Beringharjo banyak orang jualan warongko seperti ini. Lalu kayu yang juga bisa banyak ditemukan di Jogja yang dipakai untuk warangka juga ini kayu sono keling. Sono keling itu
latinnya Dalbergia kalau nggak salah. Dalbergia, cukup singkat jadi mudah diingat. Ini bukan keris, ini salah satu yang saya punya. Ini untuk potong sapi atau potong kambing. Ini buatan teman saya Ahmad Syah Abdul Fatah dari Temanggung. Ini tajam sekali, tapi saya nggak mau cerita tentang ketajaman ini. Saya mau cerita tentang kayunya saja. Lalu yang juga sangat sering dipergunakan adalah kayu Nogosari. Ini di DIY dan Jawa Tengah banyak tumbuh pohon. Biasanya tumbuh di dekat-dekat makam atau perbukitan. Tidak besar kayunya, tidak bisa besar, paling ya diameter 15 cm. Ini warnanya kecoklatan agak merah, tapi ini kurang bagus. Ini masih ada kayu lunaknya, jadi masih ada yang putih. Ini warangka sandang walikat namanya. Ini sama sandang walikat, cuma bahannya beda. Ini bahannya dari kayu jati, jadi lebih enteng dan lebih mudah dicari. Ini sama. Ini biasanya untuk warongko keris kabutan. Ini keris kabutan semacam ini. Kerisnya agak besar, pendek. Jadi terkesan kokoh keris kabutan. Saya akan kembali bercerita tentang, nah ini masih ada satu lagi kayu yang saya punya. Ini kayu eboni dari Sulawesi. Ini bagus, kayunya tenggelam di air. Konon kalau kayu tenggelam di air itu mengandung ada tuahnya. Nggak tahu tuah yang seperti apa, terserah Anda mau percaya atau tidak, itu urusan masing-masing pribadi. Ini ada lagi contoh keris. Ini kayu cendana. Kayu cendana ini yang sering mengecoh para penggemar baru keris. Pendatang baru biasanya tertipu. Dibilang kayu cendana, wangi juga, tapi ternyata wanginya itu karena diolesi minyak cendana. Lah ini seperti ini kayunya. Ini gaya Surakarta, kayu cendana. Ini saya tidak pernah mengolesi, jadi baunya ya bau, nggak ada baunya. Kalau kayu cendana Timur, kayu cendana dari NTT itu kebanyakan pasti harum. Kalau ini cendana yang tumbuh di Jawa tidak ada aroma wanginya. Tapi kalau pedagang nakal biasanya ini diolesi minyak cendana. Jadi mohon maaf kalau untuk para pedagang, kalau mengolesi jangan banyak-banyak. Jadi ketika dicium oleh pembeli sekadar untuk menambah aroma saja. Jangan dibilang kalau ini kayu cendana asli dari NTT, padahal itu didapat dari Jawa. Ada juga sih kayu di Jawa yang aromanya harum. Kayu cendana itu ada, tapi kebanyakan yang paling harum itu dari Nusa Tenggara Timur. Kawan-kawan, hari ini cerita saya cukupkan sekian dulu. Saya mohon maaf kepada para senior, kepada para saudara yang gegulang kawruh tentang pusaka. Ini hanyalah pengetahuan yang sedikit saya ingin berbagi kepada para pemirsa. Jadi kalau ada kesalahannya, saya mohon maaf. Tidak bermaksud untuk apa? Untuk bercerita tentang hal yang aneh-aneh. Saya hanya ingin membagi pengetahuan dasar tentang keris sejauh yang saya tahu. Episode berikutnya saya akan bercerita tentang pamor. Wah, ini yang lagi seru-serunya ini. Pamor keris ini lagi seru, dibahas di dunia maya, di
teman-teman perkerisan, terutama tentang apa beda pamor nikel dengan pamor meteor. Sekarang para para penjual keris, katakanlah demikian, itu selalu menyebut ini pamor meteor, ini pamor nikel, ini pamor kosong, ini pamor rekan. Tapi apa bedanya? Hal-hal itu episode berikutnya saya ceritakan. Terima kasih. Salam Bergas TV. Bergas TV, Colors of Jogja.